Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis yang bertema Al-Qur'an dan hadis pedoman hidupku. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kompetensi apa sih yang dicapai pada hari ini? Yaitu kompetensi dasarnya memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Indikator pencapaian kompetensinya mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, menyebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggalkan kita wasiat 2 perkara. Apakah situ? Yuk kita cari tahu. Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, bersama dengan Ibu Dewi, mari kita belajar tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Sebelum kita lanjut pada materi, Ibu mau bertanya nih, jika kalian ingin jalan-jalan atau wisata, kalian ingin cepat sampai kan? Kalian tidak mau mobilnya kesasar atau ke lain arah. Kalian ingin cepat sampai dan ke tempat tujuan. Begitu pula dengan kehidupan kita sehari-hari, kita harus mempunyai arah, kita harus mempunyai petunjuk dan pedoman. Nah, maka 2 perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran dan hadis. Jika kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, kita akan selamat selama-lamanya. Al-Quran itu sumber hukum Islam yang pertama, dan hadis adalah sumber hukum kedua. Pengertian Al-Quran. Secara bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya membaca atau bacaan, atau dapat pula diartikan dengan bacaan yang sempurna. Mengapa Al-Quran disebut dengan bacaan yang sempurna? Karena Al-Quran dibuktikan dengan yang pertama, dibaca oleh ratusan juta manusia, meskipun mereka tidak tahu artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Kedua, dibuktikan dengan diaturnya tata cara membacanya. Ada tajwidnya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Yang ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungannya. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah, baik secara langsung maupun perantara malaikat Jibril, dan dibukukan, tetapi tidak disebut Al-Quran, dan membaca tidak dinilai ibadah. Dari kutipan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci Allah yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, pembawanya Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah, fungsinya antara lain menjadi hujjah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan permasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Nama-nama lain Al-Quran. Salah satunya Alkitab. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya
Nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan. Terdapat pada surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Selanjutnya yaitu Az-Zikra. Terdapat pada surah Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Selanjutnya kita akan membahas pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadatsa, yaitu berarti baru, peristiwa, ucapan, ataupun cerita. Hadis secara istilah yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan penempatan sifat atau perjalanan Nabi baik sebelum atau sesudah diutus menjadi Rasul. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Secara harfiah, hadis berarti jalan hidup yang dibiasakan. Berita, perkataan yang dihafalkan, disebarkan, dan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Terkadang jalan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Nah, bagaimana anak-anak, sudah paham kan? Pastinya nambah iman dan takwa kepada Allah dan tambah cinta kepada Rasulullah SAW. Sekarang anak-anak sudah tahu ya, Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dengan jalan mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Sedangkan hadis, segala sesuatu yang bersumber dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat atau himmahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kerjakan tugas kalian 1-5, catat di buku tulis kalian dan dijawab untuk pertanyaan-pertanyaan tugas kalian. Sekian penjelasan dari Ibu Dewi. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.